Saudara diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Roh Kudus dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah. Kami semuanya masih bisa bangun dan bisa sungguh belajar firman Engkau, dengarkan firman Engkau, dan juga menyampaikan firman Engkau. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan minta Tuhan tolong berkati kami. Haleluya. Saudara sekalian, ada satu ayat di Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, ayat ini begitu luar biasa, ya. Mengatakan marilah kita mengandalkan Tuhan, ya. Marilah kita ingat semuanya ini adalah berkat Tuhan. Harapan kita bukan di dunia ini. Oke, kita mau diskusi. Setiap orang dalam hidup itu pasti kadangkala ada menghadapi masalah. Kemungkinan ada orang yang punya masalah tentang keuangan, ya. Kemungkinan ada orang masalah dalam keluarga. Keuangan semuanya dia lapi, dia cukup, dia ini, tetapi keluarganya berantakan. Kalau nggak anaknya macam-macam, nggak suaminya ada pacar, kalau nggak istrinya cerewet, istrinya suka reuni, suka arisan, pergi nggak jelas, anak nggak diurusin, dan istrinya merasakan gue sama teman gue happy itu kan lumrah, tapi lupa bahwa keluarganya itu butuh figur seorang ibu dan seorang istri. Nah, hari ini setiap orang pasti ada masalah. Masalahnya kecil besar kita tidak tahu. Itu ada satu kata peribahasa orang Cungko itu mengatakan bahwa Jajayu penanin dacing. Setiap orang di dalam keluarga pasti ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita tidak tahu, tapi kita lagi diskusi. Ada dua macam tipe orang yang merespon, ya, yang berkenan dengan suatu berkat ataupun Tuhan membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, tipe pertama adalah orang-orang yang suka sekali memberi. Kalau belum memberi, tangannya rasanya gatel, ya, karena seperti ada yang kurang, dan karena sudah terbiasa akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, ya, orang yang always give. Tipe kedua adalah sebaliknya, orang-orang itu suka dibeli. Orang-orang tipe seperti ini biasanya mau enak alias gak mau repot dan gak mau berpikir ribet soal bagaimana mencari uang karena ada yang diandalkan, ya. Ada saudara saya sudah umur 50 masih tetap aja minta uang dari keluarga. Udah kebiasaan, malas kerja 3 bulan, 6 bulan, malas sudah pindah. Tidak mempunyai semangat untuk berjuang. Dalam hidup bukan soal si pembeli yang banyak menerima berkat atau yang diberi berkat. Dalam artinya hanya bisa menerima saat ada berkat saja, tetapi tergantung mentalitas iman kita. Dan si pembeli sendiri ada nilai lebih tersendiri dibanding hanya menerima. Ya, firman sebagai kebenaran hanya mengajar, berilah maka kamu akan diberi. Giving is better than receiving. Membeli itu lebih baik daripada menerima. Pembeli yang murni dengan motivasi yang benar dari hati yang tulus, maka Tuhan disenangkan di sana. Jadi istilahnya jangan kita membeli karena kita mempunyai motivasi. Kalau gue beli, gue pasti diberkati. Proyek ini pasti gue dapat. Toko gue laris, pabrik saya lancar, kantor saya rame. Nggak bisa kayak gitu. Kita membeli aja. Jangan kita minta baliknya. Ya, intinya hidup ini tidak lepas yang namanya tabur dan tuai, ya bukan? Apa yang kita tabur pasti kita menuai. Jadi jangan heran kalau kita tidak pernah menerima taburan lebih karena tidak ada yang kita tuai. Prinsipnya hanya menampung, tidak akan bisa terjadi sekalipun ada tetapi tidak utuh. Makanya hidup ini benar harus jadi berkat, bermanfaat dan berpengaruh. Untuk itulah jadi Kristen, jangan punya iman aji mumpung. Hidup ini harus bermanfaat, jangan memanfaatkan orang lain. Ya, pendeta memanfaatkan jemaat minta duit. Ya, penantua ambil kesempatan join bisnis, tapi berantakan. Jemaat ke gereja mempunyai motivasi cari koneksi. Kita datang ke gereja itu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan cari koneksi, bukan cari uang.
Kalau memang Tuhan berkati, haleluya. Tapi jangan kita paksa planning dulu di rumah. Gue hari ini mau deketin si Anu. Gue mau deketin si jemaat ini punya om. Jangan. Karena Tuhan yang membeli. Kita mau mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Ya, sebenarnya sungguh Tuhan masih beri kita kesempatan hidup. Lakukan apa yang menyenangkan. Hindari dalam kekristenan yang namanya aji mumpung. Aji mumpung, aduh, karena gue kenal sama saudara gue nih yang kaya, gue deketin dia, jemaat ini yang kaya, kita deketin aji mumpung, minta pinjaman, udah nggak dibayar. Ya, jangan. Ya, karena iman aji mumpung itu adalah iman yang murahan. Fokus pada kepentingan perut, egois, dan tidak akan bertumbuh dalam iman yang benar. Pasti andalah manusia. Mumpung orang itu baik, kita dekatin. Mumpung orang ini murah hati, kita temperin. Iman aji mumpung itu bukan kehendak Tuhan. Jelas berkatnya bukan datang dari Tuhan, tetapi hasil kelakusan yang benar adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Ya, may God bless you. Tuhan akan berkati keluarga kamu, usaha kamu, studi kamu, pelajaran kamu, dan juga usaha berkat kerjaan kamu, kantor yang kamu di mana kerja. Tuhan Yesus ada Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Berkatilah kami, ampunin kami Tuhan. Jikalau kami jadi anak-anak Engkau, sering sekali aji mumpung mempunyai pikiran yang aneh. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Kami percaya kami dibentuk, dirubah, dan kami mau menjadi lebih berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang setia.